Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Algoritma Hukum. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hukum acara perdata, materi hukum acara perdata. Yang lebih spesifiknya kita akan membahas mengenai alur persidangan dari awal masuknya gugatan sampai dengan eksekusi putusan. Ya, langsung saja masuk ke materinya. Jadi sebelum kita tahu mengenai alur persidangan, kita harus tahu dulu apa itu hukum acara perdata. Nah, di sini saya sudah membagi menjadi 4 baris. Teman-teman bisa menghafalkannya dengan lebih mudah ya. Caranya di baris pertama itu mengenai tentang kumpulan peraturan. Kemudian orang bertindak, yang kedua orang bertindak, kemudian yang ketiga ini adalah pengadilan bertindak, yang keempat adalah menegakkan hukum. Jadi ada 4 poin itu yang harus teman-teman ingat. Jadi untuk merangkainya menjadi satu kalimat penjelasan itu teman-teman lebih mudah. Jadi apa itu hukum acara perdata? Jadi hukum acara perdata itu adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang bagaimana orang bertindak di hadapan pengadilan dan bagaimana pengadilan bertindak satu sama lain guna menegakkan hukum material dan hukum objektif perdata. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui itu adalah mengenai jenis perkara perdata. Jadi apa saja sih jenis perkara perdata yang biasanya disidangkan di pengadilan negeri? Nah, itu biasanya ada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah sengketa atau contentious jurisdiksi, yang kedua itu adalah permohonan voluntary jurisdiksi. Yang pertama ini ciri-cirinya biasanya adalah terdapat minimal 2 pihak yang berperkara. Nah, biasanya mengandung konflik antara dua belah pihak ini. Salah satu biasanya dicederai haknya atau kewajibannya, kemudian di produk hakimnya itu berupa putusan. Nah, contohnya ini yang berupa sengketa adalah biasanya adalah perbuatan melawan hukum, kemudian wanprestasi, kemudian ada hukum tentang hukum waris, yaitu pembagian waris, kemudian ada cerai. Nah, masih banyak lagi tentang sengketa, teman-teman bisa cari sendiri. Ini hanyalah beberapa contoh mengenai sengketa yang biasanya masuk di pengadilan negeri. Nah, kemudian yang kedua itu permohonan. Nah, di sini bedanya dengan sengketa, di sini hanya ada satu pihak yang berperkara, yaitu pemohon. Nah, produknya nanti keluarnya biasanya berupa penetapan hakim, ya seperti itu. Untuk contoh dari permohonan sendiri itu biasanya ada permohonan untuk adopsi. Ini adopsi anak itu biasanya dilegalkan melalui pengadilan negeri, melalui permohonan perdata. Nah, kemudian ada permohonan ganti nama atau ganti identitas. Nah, selanjutnya ada penetapan RUPS yang biasanya dilakukan oleh perusahaan, atau kemudian ada pembubaran PT juga. Nah, dan masih banyak lagi, teman-teman bisa cari sendiri lebih detailnya seperti apa mengenai jenis perkara perdata ini antara sengketa dan permohonan, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya mengenai siapa yang dapat beracara di pengadilan mengenai kasus perkara perdata ini. Tentunya teman-teman bertanya siapa yang bisa melakukan gugatan atau permohonan di pengadilan gitu. Nah, di sini saya terangkan ada 3 jenis yang dapat beracara di peradilan. Yang pertama itu adalah orang yang cakap berbuat hukum atau disebut bekwam, atau yang bersangkutan sendiri yang mempunyai masalah hukum. Nah, atau bisa dikuasakan terhadap kuasanya, tentunya disertai dengan surat kuasa khusus gitu. Nah, atau surat kuasa yang lain. Biasanya kalau yang mewakili itu anggota keluarga, itu biasanya ada surat kuasa insidentil. Nah, dasarnya adalah pasal 118 HIR dan pasal 123 HIR. Yang pertama. Kemudian yang kedua itu apabila orang tidak cakap hukum atau on bekwam, itu biasanya anak di bawah umur itu diwakili oleh
orang tuanya atau walinya. Nah, kemudian orang yang tidak cakap yang kedua itu adalah orang yang cukup umur tetapi tidak cakap. Biasanya diwakili oleh pengampunya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini ada perkumpulan. Biasanya ada sengketa terkait dengan tentang perusahaan atau lingkungan. Nah, itu biasanya kan dilakukan gugatan oleh perkumpulan kan. Misalkan ada misalkan di daerah tertentu ada pelanggaran terkait dengan lingkungan. Nah, itu biasanya kan diajukan gugatan class action atau gugatan perkumpulan. Nah, selain itu juga biasanya dilakukan oleh badan hukum maupun bukan badan hukum, publik maupun private. Nah, diwakili oleh mereka yang menurut ketentuan undang-undang atau anggaran dasar, ADART, perjanjian dasar atau putusan rapat, itu berwenang mewakili, seperti itu. Ya, selanjutnya mengenai syarat-syarat menggugat atau syarat-syarat gugatan. Di syarat-syarat menggugat ini ada dua jenis, yaitu yang pertama ada syarat material dan kemudian yang kedua ada syarat formil. Untuk syarat material ini saya udah bagi menjadi 6. Yang pertama adalah gugatannya beralasan gitu. Maksudnya gugatan tersebut didukung oleh fakta atau peristiwa. Alasannya tidak dibuat-buat. Kemudian yang kedua itu berdasarkan hukum. Jadi memang ada hukum material yang menjamin atas perbuatannya tersebut, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini sudah tiba saatnya. Kemudian yang keempat ini debitor enggan melunasi kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat, seperti itu. Jadi setelah ada peringatan atau sudah ada somasi dari pihak penggugat, nah si tergugatnya ini tidak ada etikat baik untuk memenuhi kewajibannya atau tidak melunasi kewajibannya yang seharusnya dia penuhi, seperti itu. Kemudian adalah hak yang pantas, bukan abus de droit. Abus de droit itu adalah penyalahgunaan kekuasaan, itu biasanya dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, seperti itu, penyalahgunaan hak. Kemudian yang selanjutnya itu kepentingan yang wajib dihormati. Nah, seperti itu. Ya, berikutnya mengenai syarat formil itu sudah saya bagi menjadi 4 syarat. Yang pertama adalah diajukan oleh yang berhak. Artinya di sini adalah gugatan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang berkaitan dengan kasus yang terjadi, kasus perkara perdata yang terjadi gitu. Atau bisa diajukan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bisa diwakili oleh kuasanya dengan menggunakan surat kuasa. Nah, yang kedua, syarat yang kedua itu bentuk atau cara menggugatnya. Di HIR sudah dijelaskan bahwa gugatan bisa diajukan secara lisan atau tertulis, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan di mana tempat diajukannya gugatan. Nah, di pasal 118 HIR itu dibagi menjadi 7 tempat. Nah, mungkin untuk lebih detailnya kita akan bahas di video berikutnya gitu. Nah, untuk yang keempat ini membayar biaya perkara. Dasarnya adalah pasal 121 HIR, kecuali untuk perkara prodeo atau perkara cuma-cuma itu dasarnya pasal 237 HIR, seperti itu. Nah, berikutnya akan saya jelaskan mengenai grafik proses perkara berdata dari awal gugatan masuk sampai dengan eksekusi. Itu urut-urutannya bagaimana? Nah, di tahap pendahuluan itu ada namanya proses penerimaan gugatan di pengadilan. Nah, yang pertama kita memasukkan perkara di pengadilan itu akan diterima oleh panitera atau sekretaris pengadilan negeri. Nah, kemudian dilanjutkan ke ketua pengadilan. Di ketua pengadilan ini akan menunjuk hakim
majelis satu tunggal berdasarkan surat penetapan. Kemudian surat penetapan ini kemudian diserahkan ke panitera untuk kemudian dilakukan surat pemanggilan sidang oleh jurusita. Nah, setelah adanya pemanggilan para pihak, yang berikutnya adalah permulaan sidang. Di permulaan sidang ini, hakim akan memeriksa kehadiran para pihak. Apakah penggugat dan tergugat ini sudah hadir seluruhnya? Apabila salah satu memang kalau sudah dipanggil beberapa kali si tergugatnya ini tidak datang, maka akan dijatuhi putusan first strike. Tetapi apabila penggugatnya ini yang tidak datang atau tidak hadir di persidangan setelah dipanggil beberapa kali, maka gugatannya ini akan dinyatakan gugur. Nah, tetapi apabila pihak penggugat dan tergugat seluruhnya telah hadir di persidangan, ini akan dilakukan proses mediasi. Ya, proses mediasi ini yang membedakan dengan proses di sidang perkara pidana. Jadi di tahap awal proses perkara perdata itu harus dilakukan proses mediasi. Nah, apabila proses mediasi ini berhasil, itu akan dibuatkan akta perdamaian, yang artinya perkara tersebut sudah selesai, dan akta perdamaian ini tidak bisa diajukan banding. Nah, karena sifatnya sudah final, karena merupakan kesepakatan para pihaknya, karena sudah terjadi perdamaian. Nah, selanjutnya apabila proses mediasi ini tidak mencapai kesepakatan, maka akan dilanjutkan oleh pembacaan gugatan. Nah, dasarnya adalah pasal 130 HIR. Nah, setelah dilakukan pembacaan gugatan, proses selanjutnya adalah jawab jawab. Dalam proses ini, pihak dari tergugat bisa mengajukan rekonvensi atau gugat balik. Nah, dasarnya adalah pasal 132B tentang gugat balik HIR. Nah, rekonvensi ini diajukan itu pada waktu tergugat mengajukan jawaban yang pertama. Nah, kalau tidak, maka rekonvensinya dan adalah dianggap terlambat atau tardif, akibatnya tidak dapat diterima. Nah, untuk urutan jawaban tergugat itu yang pertama adalah eksepsi. Khusus eksepsi deklinatoir kompetensi relatif menurut pasal 133 harus diajukan sebagai jawaban pertama. Kalau tidak, itu dianggap tardif atau terlambat. Nah, kemudian urutan selanjutnya adalah jawaban pokok perkara. Dan yang ketiga itu rekonvensi atau gugat baliknya, seperti itu. Setelah adanya proses jawaban dari pihak tergugat, kemudian pihak penggugat akan menjawab kembali jawaban yang disampaikan oleh tergugat tersebut, yaitu dengan namanya replik. Nah, setelah replik, terhadap replik ini tergugat akan kembali menanggapinya, yang disebut dengan duplik, seperti itu. Nah, setelah proses jawab jawab selesai, maka selanjutnya adalah dilakukan proses pembuktian. Nah, proses pembuktian ini didasarkan dengan melihat bukti tulisan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, dan selanjutnya setelah proses pembuktian selesai, itu dilanjutkan dengan sidang musyawarah hakim yang sifatnya tertutup dan rahasia. Kemudian hakim menyusun putusannya. Nah, putusan akan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah putusan dibacakan oleh hakim, yang berikutnya adalah tahap yang terakhir adalah pelaksanaan eksekusi. Nah, pelaksanaan atas eksekusi ini dilaksanakan atas perintah Kepala Pengadilan Negeri. Nah, apabila jika di luar daerah hukum, maka bisa meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri lain yang berwenang. Mungkin itu saja pembahasan di video kali ini terkait dengan materi hukum acara perdata yang saya titik beratkan terhadap proses perkara perdata dari gugatan masuk hingga eksekusi. Nah, sebenarnya masih banyak sekali pembahasan terkait dengan materi hukum acara perdata ini. Nah, apabila teman-teman masih berminat untuk mengetahui secara detail
tentang proses hukum acara perdata, teman-teman bisa melihat di pembahasan video lainnya. Apabila video kali ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman, saya sebagai pemateri mohon subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Dan apabila teman-teman ingin request tentang materi hukum lainnya, bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, demikian pembahasan video kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.